Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Bunda Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ilmu, karena ini bermanfaat. Barangkali ada keluarga yang terkena ilmu ini, karena ilmu ini awalnya adalah dari kerajaan terdahulu. Judulnya adalah Sangat Mengerikan Ilmu Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini, karena efeknya masih ada ya, yang namanya black magic, ilmu hitam, sihir apapun tanpa disadari itu berpengaruh terhadap kita. Semisalnya seperti ini, kalau saudaraku jualan misalnya di pasar, kita punya lapak yang namanya lapak sayuran. Ini hanya misal, andai kata saudaraku punya lapak sayuran. Pada saat itu lapak saudara ramai, tapi tiba-tiba sepi, sangat sepi, atau bahkan mungkin sayurannya itu mengalami pembusukan yang tidak biasa. Nah, itu salah satu tanda adalah kena ilmu santet. Kalimatnya ilmu santet berbeda dengan sihir. Sihir tidak bisa digunakan untuk santet, itu tidak bisa. Ada beda jalur sihir dengan santet itu beda. Nah, yang akan kita bahas adalah ilmu yang sangat mengerikan, yang sulit bagi orang biasa untuk menangkal ilmu ini, dan itu banyak di kehidupan sehari-hari, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Ada 8 yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan saudaraku tidak terkena ilmu ini tanpa disadari, dan ini bukan tipe santet yang menyakitkan seperti santetnya mengirim benda-benda tajam seperti silet atau rambut atau pecahan beling. Itu tidak merasakan sakit seperti itu. Nah, ini ada 8 perlu diwaspadai. Yang pertama adalah batu gancet. Ini batu gancet. Kalau saudaraku pernah memutuskan pacar, misalnya seorang perempuan, atau pernah menolak cintanya seorang laki-laki, atau terbalik, mungkin juga menolak cintanya seorang perempuan, walaupun jarang orang perempuan bilang cinta sama laki-laki, jarang saya lihat. Nah, ini kalau laki-lakinya memiliki ilmu atau dia memerintahkan kepada seorang, dengan tanda kutip mungkin keluarganya, mungkin bayaran, ini batu gancet ini mengakibatkan seseorang tidak mau menikah, sulit untuk menikah. Sekalipun mau dilamar atau sudah dilamar pada hari ditentukan itu gak jadi. Ini namanya batu gancet. Jadi batu gancet itu manusia biasa itu dinikahkan dengan batu nisan atau dengan batu-batuan. Dia hanya bisanya dengan batuan, tidak bisa dengan tumbuh-tumbuhan atau boneka. Itu namanya batu gancet. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh batu gancet itu adalah yang ada di dalam tubuhnya atau di luar tubuhnya. Misalnya pakaiannya, misalnya pakaian dalam wanita gitu, atau mungkin kainnya walaupun satu sobekan, atau rambutnya atau kukunya, atau apapun yang pernah digunakan. Itu adalah salah satu syarat untuk melaksanakan ilmu yang disebut dengan batu gancet. Makanya nggak heran, tapi tidak kebanyakan orang itu, ada orang yang tidak mau menikah, nggak mau dia. Jadi laki-laki, kalau dia itu yang dinikahkan itu adalah, dikawinkan itu adalah perempuan kepada batu nisan, misalnya batu gancet, perempuannya mau nikah, tapi laki-laki pasti mundur aja. Sekalipun sudah pacaran bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan mundur. Dan setelah itu perempuannya itu enggan untuk menikah, karena berapa kali kejadian seperti itu, gak jadi kawin. Pacaran iya, gak jadi kawin. Sudah mau melamar, ada yang sudah dilamar, ada yang sudah menentukan hari haknya mau menikah, akhirnya apa? Batal. Nah, ini batu gancet. Tidak menyakitkan secara psikis, fisik, akan tetapi ini psikis. Kalau yang santet itu kan betul-betul sampai kematian, sampai berdarah-darah lah gitu,
sampai kurus badan atau apalah yang dia santet. Ini memang jenisnya santet, tapi ini tugasnya, ini jenis sampah ini, tugasnya agar supaya orang yang mencintai dia itu atau yang berniat menikahi dia itu nggak jadi, pasti aja nggak jadi. Itu namanya yang disebut dengan batu gancet. Sangat mengerikan. Makanya kalau ada saudaraku tiba-tiba pernikahan dibatalkan, curiga, hati-hati dulu. Apa karena apa? Kalau nggak disetujui orang tuanya misalnya wajar, tapi tiba-tiba dibatalkan oleh lakinya, wah, oleh perempuannya, kemudian atau oleh lakinya, wah itu bahaya. Karena tanda-tanda biasanya orang seperti itu nanti itu pendiam. Yang terkena batu gancet pada awalnya itu pendiam, tapi nanti akan seperti apa? Seperti keluar, seperti macan keluar dari kandang. Tapi dia tidak mau menikah, tidak mau menikah dengan laki-laki. Ya mungkin seperti itulah yang namanya efek daripada batu gancet. Ini sesungguhnya ilmunya Satwa Piningit pada masa lalu, dan ilmunya Satwa Piningit yang tidak lulus seorang Ratu Agil nggak lulus. Nah, fungsinya batu gancet pada saat itu adalah karena Belanda hitam, ini Belanda hitam orang kita itu suka luluh kalau dikasih wanita londo, pengkhianat lah gitu, oleh duit misalnya tidak luluh, oleh jabatan tidak luluh. Nah ini, jadi kita yang menyerang kepada apa, kepada noni Belanda supaya orang pribumi tidak suka, tidak mau. Tapi akhirnya kan banyak menurunkan keturunan. Berbeda dengan keturunan yang memang pada saat itu nenek moyangnya diperkosa, kemudian melahirkan anak, beda. Itu sangat beda jauh. Ini adalah batu gancet. Itu yang pertama, saudara. Ada 8, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua itu lalakon hidung. Ini fungsinya sama. Kalau ada orang misalnya kita disakiti oleh wanita karena diputus cinta, atau dia wanitanya selingkuh, maka akan dikirim selain daripada batu gancet ada lalakon hidung. Lalakon hidung sangat mengerikan. Jadi setiap ucapannya, setiap tindakannya itu dibenci oleh orang. Lalakon hidung. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan tapi orang percaya. Ini lalakon hidung. Jadi sekalipun dia bersih, setelah menggunakan lalakon hidung, maka di mata masyarakat itu seperti sampah. Ngeri kan? Lalakon hidung luar biasa. Artinya betul-betul jahat, menusuk ke jantung, secara psikis kan merusak apa, nama baik. Ini lebih hebat lalakon hidung. Dan untuk apa, untuk dapat menjadi seseorang menjadi lalakon hidung, ilmu lalakon hidung bukan menjadi lalakon hidung itu berat syaratnya, saudaraku. Lalakon hidung itu kalau tidak salah sampai 9 hari ya, 9 hari di kuburan gitu. Itu makannya itu cuma air hujan sama tanah yang di kuburan. Itu lalakon hidung. Jadi dia puasa boleh makan, tapi tanah yang di situ yang jatuh misalnya di makam itu ada pohon apa, boleh dimakan. Di lingkungan kuburan dia nggak keluar 9 hari kalau tidak salah lalakon hidup. Itu dia nggak makan, nggak keluar, nggak sholat, nggak apa di 9 hari di kuburan. Minum boleh tapi air hujan. Yang mending kalau ada hujan 9 hari, kalau nggak ada hujan kan 9 hari nggak minum. Kecuali di situ ada aliran kali gitu, di berapa meter dari Patileman atau kuburan itu boleh minum. Kalau sampai ke kampung atau bawa air itu tidak boleh. Itu syaratnya lalakon hidup. Berat, saudaraku, untuk mendapatkan lalakon hidup. Sama ini juga untuk menembak noni Belanda pada saat itu, supaya orang-orang pribumi, orang-orang pengkhianat itu nggak suka dengan noni Belanda. Kan tetapi banyak yang kebobolan kan, banyak pengkhianatan saya sampaikan. Ini lalakon hidup. Nah, kemudian juga ada yang namanya jair ngajleng. Namanya lucu, memang nama ilmu itu jair ngajleng. Fungsinya untuk apa jair ngajleng? Itu ketika kita dipukul, ketika kita ditembak oleh peluru, itu dengan sendirinya kita akan berkelit
atau tidak kena oleh peluru, oleh golok, itu Jar Ngajeng. Dengan secara sistematis kita dipindahkan oleh jin, peluru mau nyasar ke tubuh kita gitu, itu persekian detik itu kita tiba-tiba udah ada di sampingnya, peluru mah lurus, nggak ketemu. Itu banyak Jar Ngajeng. Ini memang bermanfaat. Kalau yang Jar Ngajeng ini bermanfaat, tapi mengerikan, sesungguhnya dapat dipakai untuk membunuh orang. Ini Jar Ngajeng nggak terlihat, jadi seolah-olah setan yang melaksanakan, padahal manusia. Jar Ngajeng dari jarak 10 meter udah nggak terlihat, tinggal ditebas. Itu Jar Ngajeng. Ini banyak dilakukan pada saat itu untuk membunuh pengkhianat dan londo asli loh, bukan londo hilang. Termasuk londo hilang dibabat sama ilmu ini pakai Jar Ngajeng, nggak terlihat. Beda dengan zaman kerajaan. Kalau kerajaan itu kan ada yang namanya Kendek Brajamusti sama Prabu Siliwangi, itu ditebas dari jarak jauh, bukan jarak dekat, tidak jarak jauh, itu bisa sampai 100 orang. Itu akan terpenggal kepalanya otomatis. Jar Ngajeng Kendek Brajamusti. Nah, ada juga Balalak Ragrag. Ini aneh orang, kalau tiba-tiba di kampung gitu ada kakek-kakek jatuh dari pohon kelapa, patah kakinya, tangannya ada yang patah tapi nggak sakit. Nah, itu Balalak Ragrag, itu banyak gitu. Dari luar juga ada lah beberapa orang saya tahu jatuh patah gitu, ya nggak sakit ya. Nggak sakit, adalah itu banyak lah di mana-mana, hampir saudara punya tuh Balalak. Itu kan yang bermanfaat. Itu jatuh seperti itu dulu digunakan hanya untuk kesaktian. Untuk kesaktian ketika dikejar oleh Belanda, ya lari ke jurang, ya langsung loncat, nggak takut ya. Bawa ada batuan, langsung aja pupuk. Memang nggak sakit. Kayak kucing sesungguhnya kalau dia jatuh dia nggak sakit. Tapi ketika selesai seminggu, kalau dia ada luka-luka patah, dia akan sakit. Sama. Itu sangat digunakan pada saat itu untuk untuk lari dari kejaran Belanda misalnya, seperti itu. Lari ke jurang ya terjun dia, nggak takut, nggak takut mati, emang nggak sakit, ya patah tapi nggak sakit, sembuh dengan sendirinya. Itu yang disebut Balalak Ragrag. Nah, ada lagi balik jiwa. Balik jiwa itu apa? Balik jiwa itu untuk membalikkan seseorang dari cinta menjadi tidak cinta, dari suka menjadi benci. Ini ngeri ini balik jiwa. Yang tadinya bersahabat itu suami istri gitu, akur-akur, pakai balik jiwa. Wah, udah membenci tuh, berantem. Balik jiwa ini ngeri kan? Dari 8 ilmu itu ada yang mengerikan, ada yang dengarnya enak-enak sedap gitu, sedap-sedap enak apa gimana ya, nyuruh-nyuruh sedap apa ya. Nah, ini harus waspada, saudaraku. Karena di kehidupan kita, percaya atau tidak percaya, saya sampaikan sebelumnya, itu ada. Awalnya saya sendiri tidak percaya, masa muda saya nggak percaya. Saya dididik oleh orang tua saya itu Muhammadiyah Tulen, tidak percaya beginian. Banyak sisa-sisa yang saya makan, saya minum. Tapi akhirnya kan memang kita harus back to nature, kembali ke alam, barangkali kembali ke adat budaya. Kalau ternyata iya betul gitu. Dan 1000% kalau saya yakin. Karena saya sendiri dari 14 tahun kan diwarisi sejarah, bukan hanya sejarah aja, ilmu semua diwarisi oleh kakek, oleh leluhur. Ilmu apa aja dikuasai. Bukan saya sombong, enggak, buat ngapain saya sombong. Pada saat itu ya, sekarang udah hilang semuanya lah. Yang namanya apalah gitu, ilmu Sunda Galuh, ilmu Majapahit, ilmu Pajang saya kuasai 1000% itu. Banyak ya sahabat-sahabat kita yang datang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari berbagai pulau lah datang ke rumah gitu. Nah, saudaraku, kalau memang kalau sejarah yang saya angkat itu awalnya seperti membenci gitu, padahal tidak. Itu membenci itu pada saat itu gitu. Hanya Sunda Galuh kan yang menyampaikan bahwa kita bersaudara, satu di situ bersaudara. Nggak mandang dia apa agama Kristen ke animisme kayak saudara. Karena kita dari 7 dinasti pada saat itu. Walaupun melenceng sedikit supaya saudaraku tahu. Kalau saya ngupload sejarah Sunda Galuh gak ada yang nonton, sedikit yang nonton kan. Makanya saya sampaikan di Satra Penyingkit Kisah. Nanti saya pun ada bikin channel lagi khusus tentang sejarah Sunda Galuh, Majapahit secara utuh lah, dengan pembuktiannya gitu. Nah, ada lagi Durjayana. Apa itu Durjayana? Durjayana
Nah ini lebih mengerikan ini Durjayala. Satu kampung ini bisa dipitnah oleh yang namanya ilmu Durjayala. Ini bisa dipitnah Durjayala. Misalnya kampung yang tadinya bersih gitu, taat, pandai rajin beribadah, nanti dipitnah oleh Durjayala. Dia memang fitnah. Masyarakat kampung sebelahnya tuh udah gak percaya lagi. Wah, cuman pakai jilbab doang gitu kan, seperti itu. Wah, rajin ke masjid padahal begini-gini gitu. Itu kan oleh fitnah. Sesungguhnya dia orang baik-baik, tapi dengan Durjayala mengerikan. Ini satu kampung ini bisa blacklist lah bahasanya, itu seperti itu. Kalau balik jiwa kan untuk pribadi masing-masing. Nah, dari sekian ilmu ada lagi yang sangat mengerikan bagi ekonomi kita seseorang, yaitu cak-cak pawon. Cak-cak pawon itu gasnya hanya untuk menghancurkan ekonomi seseorang. Kalau perusahaan nggak mampu ya. Orang misalnya lagi sedang kaya-kayanya, jualannya laris, memang laris terus, tapi uangnya nggak tahu kemana, hilang aja uang, seperti hilang. Itu namanya cak-cak pawon. Misalnya jualan bakso, laris aja bakso terus, karena pakai ilmu kan laris. Tapi kok uangnya kemana gitu? Kalau dihitung harian, loh kok rugi gitu, atau tipis untungnya. Nah itu cak-cak pawon. Dan di akhir nanti akan utang yang banyak. Bukan perusahaannya dagangnya itu laris, tapi uangnya nggak tahu kemana. Itu salah satu ciri cak-cak pawon. Makanya ada cak-cak pawon, ada cak-cak moyang. Nah itu ilmu orang sudah galuh masa lalu. Saya tidak akan menyampaikan apa kelemahannya, apa kelemahan ini, apa antinya ya. Ada yang bisa, ada yang enggak, yang harus piece to piece, ada yang harus menggunakan benda ada. Dia 8 tadi. Dan terakhir ada lagi saudaraku, yaitu rapat pahwal. Jadi rapat pahwal ini bermanfaat untuk nenek-nenek nih. Kalau saudaraku nih ya, ada bujang ganteng masih muda kawin sama nenek itu punya ilmu rapat pahwal. Jangan dikira. Katanya kalau saya sih belum pernah ngerasain. tidak mau ya, mungkin nanti kalau saya sudah sangat jujur kali ya sama istri kan. Katanya lebih hebat daripada yang masih gadis katanya. Saya juga ketawa. Ini rapat pahwal asli. Makanya jangan heran kalau di suatu wilayah kok anak bujangan gitu kok kawin sama nenek-nenek. Jangan heran. Itu namanya pakai ilmu rapat pahwal. Beda dengan cerita kawan saya. Pada saat itu di sebuah wilayah lah, saya akan sebutkan daerah, saya takut dituntut secara hukum kan. Sebuah kisah yang memang terjadi saudara. Saya sampai nggak ketawa. Jadi ceritanya itu, tetangga itu punya perusahaan ayam, karyawannya itu ya kurang lebih 30 orang. Tapi tiba-tiba gitu rumahnya itu dirampok oleh beberapa orang. Dia punya anak gadis. Ini terjadi loh, anak gadis. Ya namanya rampok kali, penjahat ya, silap apa gimana, apa sengaja gitu. Uangnya sudah diambil. Nah, dia tidak merkosa anaknya yang masih gadis, tapi dia merkosa istrinya yang sudah tua lah, berujur sesungguhnya udah tua. Mungkin sekitar di atas umuran saya 55 lah, mungkin sekitar 59 apa 60, udah tua memang, agak tua. Nah, itu diperkosa, maafin. Nah, yang bikin saya terenyuh dan aneh, dia melakukan perampokan tidak 1 kali dalam 1 tahun, itu 3 kali. Jadi kejadian ada. Yang kedua sama, yang diperkosa itu istrinya, bukan anak. Itu kejadian itu berulang kali sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga tertangkaplah gitu. Si rampok itu tertangkap ya. Semuanya yang tiga orang kalau nggak salah tertangkap. Dan dia membawa senjata kolot, pakai kerupus, tertangkap. Di sidang ya di pengadilan daerah tertentu. Ini di Indonesia, tapi daerah tertentu saya akan menyebutkan, saya takut belum ada hukum karena seperti itu lah. Ditanya dia sama hakim. Hakim pun aneh kan. Ditanya pakai nama A gitu. A katanya, kamu sudah merampok, kamu masih merkosa. Yang saya heran kan, kenapa kamu merkosa ibunya nggak anaknya? Anaknya cantik anak.
cantik anak. Cuma tidak dipajang waktu itu di koran atau di cerita teman saya. Cantik anak, masih sekolah nih, di high school, di SMA. Yang pertanyaan hakim kan kenapa nggak anaknya gitu yang lebih cantik daripada ibunya. Dengan polos itu rampok bilangnya ibunya kan. Itu sangat luar biasa kan. Sampai apa, kemaluan saja maaf ya, sampai terluka katanya. Enak sekali. Itu kan gila, perkosa kok enak. Tapi tiba-tiba si neneknya marah kan jadi saksi. Apanya yang enak kan? Samping saya ke bawah kan. Tapi ini kejadian asli saudaraku, bukan bercanda, ini kejadian asli. Jadi jaritnya yang terbawa katanya, sampingnya yang terbawa ya. Ya pantas lah kayak sepet-sepet kayak perawan kali seperti itu. Nah saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bercanda. Mudah-mudahan saudaraku semuanya tidak terkena yang namanya ilmu ini. Dan di YouTube yang akan datang kita akan bahas tentang kelemahan ilmu ini karena sangat merugikan orang lain. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channel Maulana Rahman. Saya pun bikin channel yang baru tentang alam pedesaan. Mudah-mudahan saudaraku bisa melihat channel saya yang baru, alam pedesaan di wilayah Kabupaten Cilacap dan Ciamis. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.